warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya Dewi Laksanawati, calon guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Ogan Ilir. Hari ini saya akan menyelesaikan sebuah permasalahan pada kasus 1, di mana pada permasalahan ini coachnya saya sendiri, kemudian akan dibantu coachi yaitu Ibu Natasha Rizky Pratiwi, dan di sini pengamatnya adalah Bapak Abdul Haris. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu kasusnya sebagai berikut. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato berbahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Lalu, bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Nah, dari kasus ini, maka terjadilah dialog sebagai berikut, di mana antara coach dengan coachee. Tasya, bolehkah kita berbicara sebentar setelah sholat zuhur selesai? Baik, Bu. Maukah kita berbagi hari ini bersama Ibu? Tentu boleh, Bu. Sebelumnya, apakah kamu sudah melihat informasi lomba pidato yang ditempel di mading sekolah? Iya, Bu. Tasya sudah melihatnya tadi pagi. Apa pendapatmu tentang lomba itu? Tasya tertarik, Bu. Pasti keren anak-anak yang mengikuti lomba tersebut. Apalagi lombanya tingkat kabupaten. Tentu saja sangat menarik dan keren, Nak. Lalu, apa rencanamu setelah melihat lomba tersebut? Tasya tidak ada rencana apa-apa, Bu. Mengapa, Nak? Yang Ibu ketahui, Tasya sangat berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Tidak, Bu. Mengapa Tasya berpikir seperti itu? Tasya tidak yakin dan tidak percaya diri, Bu. Oh, begitu. Itu sebabnya Ibu meminta kita hari ini untuk saling berbagi. Jadi, kalau menurut Tasya, pembicaraan kita hari ini tujuannya untuk apa, Nak? Benar, Bu. Saya sebenarnya ingin ikut. Dan saya hanya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya yang tidak percaya diri dalam mengikuti lomba tersebut, Bu. Nah, kalau demikian, coba ceritakan sama Ibu sebab apa yang menjadi hambatan Tasya tidak percaya diri mengikuti lomba. Begini, Bu. Tasya malu dan gemetar ketika berhadapan dengan banyak orang. Badan Tasya juga suka berkeringat dan suka blank saat berada di depan. Baik, sekarang Ibu paham persoalannya. Apakah kamu sangat ingin mencari solusi atas permasalahanmu? Tentu, Bu. Baik, coba pernahkah Tasya mencoba bernyanyi di depan cermin di kamarmu seorang diri? Tentu pernah, Bu. Nah, apa perasaanmu saat mampu mengekspresikan kemampuanmu? Senang dan tanpa beban, Bu. Betul. Kalau begitu, cobalah kamu sering-sering berlatihan di kamarmu di depan cermin terlebih dahulu, agar nanti kamu dapat terbiasa dan kamu dapat mengatasi permasalahanmu sendiri. Wah, betul, Bu. Setelah ini saya akan sering berlatih dan mencoba agar terbiasa dan melatih keberanian saya, Bu. Bagus itu, Nak. Ibu suka melihat kamu berantusias. Selanjutnya, apa tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini bersama Ibu? Iya, Bu. Saya akan segera berlatih dengan baik. Dan sebelum kegiatan lomba pidato bahasa Inggris dilaksanakan, dan saya akan mengikuti lomba tersebut, Bu. Bagus sekali itu, Nak. Apalagi pidatonya masih beberapa pekan lagi, jadi masih banyak waktu untuk berlatih. Karena memang harus begitu, kita harus berusaha sebisa mungkin bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Sebab setiap kesulitan pasti ada kemudahan, yaitu inna ma'al usri yusro. Betul ya? Iya, Bu. Terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut.
Iya Tasya, sama-sama. Yakinlah bahwa kamu pasti bisa. Baik Bu, terima kasih. Iya, semangat ya. Semoga perlombaannya nanti bisa diikuti dengan baik dan kamu bisa berlatih dengan maksimal. Amin. Baiklah Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Tasya, boleh kembali ke kelasnya ya. Ya Bu, permisi Bu ya. Ya, silakan. Baiklah, kemudian yang akan selanjutnya yaitu pengamat dari Bapak Abdul Haris. Kepada Bapak Abdul Haris, kami persilahkan. Terima kasih Bu. Sebelumnya A+ dulu. Mantap Bu, bagus. Baiklah, dari kasus pertama ini kita sudah menyelesaikan dan mendengarkan dialog kan antara Ibu Dewi dengan Ibu Natasha, di mana Ibu Dewi selaku coachnya dan Ibu Natasha selaku coachnya. Jadi sudah terjadi komunikasi yang baik. Jadi terjadi komunikasi yang baik antara guru dengan muridnya kan. Terus Ibu Dewi juga sebagai ikut dapat menggali dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dari Ibu Natashanya tersebut yang terjadi kepada muridnya Natasha tadi kan, yang merasa tidak percaya. Dari awalnya tadi Ibu Natashanya tadi sebagai murid mengalami ketidakpercayaan diri dalam mengikuti kegiatan ajang lomba, dan setelah melakukan identifikasi tersebut maka Ibu Natashanya juga memiliki rasa percaya diri, membangkitkan percaya diri. Nah di situ juga tampil kan. Jadi dari obrolan-obrolan yang ada itu pelatihan ini penuh, ibarat tuh komunikasinya itu bisa dilihat dari gerak tubuhnya, tidak hanya dengan kata perkataan antara coach dengan coachnya kan. Jadi ada identifikasinya dari ialah melihat gerak mereka kan. Terus di sini juga saya melihat keduanya saling mendengarkan. Jadi di samping melihat dari gaya tubuh juga mendengarkan melalui bahasa tubuhnya tadi kan. Terus ada yang namanya perasaan dengan tepat menggunakan kata-kata yang nadanya positif. Jadi dengan nada-nada positif itu maka coachnya akan merasa benar-benar rasa nyaman, sesuai dengan kan ada yang namanya komunikasi itu harus membuat nyaman terlebih dahulu. Nah setelah yang Ibu Dewi lakukan tadi itu sudah mengarah ke situ, berarti coachnya sudah merasa nyaman dalam proses coaching ini. Terus kalau berdasarkan rubrik yang dari penilaian dari pengamat yaitu Tirta, kita tahu kan Tirta itu yang pertama tujuan dan yang kedua itu identifikasi. Nah setelah saya menyaksikan dari awal sampai akhir tadi percakapan coaching antara Ibu Dewi dengan Bu Natasha itu sudah memiliki tujuan. Ditanya yang kelihatan tadi kan pada waktu awal-awal dia menanyakan apa tujuannya untuk melakukan kegiatan ini, ya coachnya juga meminta untuk memberi semangat, intinya seperti itu. Terus di samping itu juga Ibu Dewinya sudah melakukan identifikasi permasalahan yang timbul dari Ibu Natasha. Kenapa sih Ibu Natasha ini tidak percaya diri? Jadi digalinya. Kenapa? Yalah permasalahan tadi di situ dialognya tadi percaya dirinya itu kurang karena ketika dia maju di depan umum dia merasa gugup seperti itu kan. Terus untuk penyelesaian rencana aksi nyatanya juga itu disangkutkan dengan yang namanya identifikasi. Jadi dari identifikasi itu maka si coach ini akan menimbulkan aksinya sendiri. Tidak harus ibarat tuh kita arahkan oh harus seperti ini, tidak. Jadi si coachnya bisa dengan sendirinya menemukan solusinya. Ialah dengan cara dengan memberikan gambaran seperti kata Ibu Dewi tadi pada waktu percakapan, bagaimana cara mengatasi? Pernahkah kamu bercermin atau bernyanyi di depan kaca seperti itu kan? Tadi itu sudah bagus Bu. Jadi anak tersebut termotivasi. Jadi dianya dengan sendirinya mendapatkan bayangan aksinya. Di situ sudah terdapat aksinya. Terus untuk tanggung jawab. Nah, untuk tanggung jawab ketika coachnya sudah bisa menerima atau sudah memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti kegiatan lomba ajang lomba pidato bahasa Inggris, maka dia bertanggung jawab untuk kedepannya dia harus berusaha untuk berlatih. Konsekuensinya seperti itu dan itu juga dilakukan oleh Ibu Natashanya tadi, dan itu juga didorong oleh dari coachnya juga, dari Ibu Dewinya juga. Jadi makanya timbul yang namanya tanggung jawabnya. Jadi dari keseluruhan bisa disimpulkan coaching yang Ibu lakukan sudah mengikuti model Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencananya sudah ada juga, terus tanggung jawabnya juga sudah ada. Jadi sudah bagus Bu, sudah bisa. Jadi dengan begini
dengan selalu kita lakukan seperti ini, insya Allah kita bisa menjadikan hal ini bisa kita terapkan di sekolah. Bahkan bisa juga kita jadikan ini adalah suatu budaya positif di sekolah kita, seperti itu, Bu. Mungkin itu saja, Bu, komentar dari saya. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak Abdul Haris, terima kasih atas pengamatannya, dialog antara kami, antara coach dan coach. Mungkin ini saja penampilan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi